men, ketemu lagi sama aku Farhat. Selamat datang di Project Subi episode 21. Ya, kalau nggak 20, aku lupa. Nah, jadi di video kali ini kita pasti udah tahu ya kan, karena udah dari thumbnail. Nah, jadi di video kali ini kita itu bakal gantiin sebuah part yang pernah kita pasang dan sekarang itu udah waktunya diganti karena udah rusak. Dan ini adalah apa ini namanya? Ini dudukan buat footstep yang gede itu loh. Apa sih namanya, aku lupa. Kalau di sini sih tulisannya pijakan kaki kiri kanan gitu. Ya pokoknya gitulah. Nah, jadi kenapa aku ganti? Karena si dudukan footstepnya ini tuh patah satu yang sebelah kanan. Ya itu wajar sih karena bahannya juga jelek, kayak cor-corannya besinya jelek gitu. Jadi sekarang aku beli yang ada mereknya gitu lah. Karena kemarin kan aku beli yang nggak ada mereknya dan kualitasnya tuh jelek banget. Kayak kalau kita bisa pegang belakangnya itu tuh kasar. Nah, kalau yang baru itu tuh lebih bagus. Sekarang kita bakal cek aja nih kondisinya tuh gimana yang lama dan kita bakal bandingin sama yang baru. Tapi kita lepas dulu sih biar bisa kita bandingin. Oke, kita cek dulu aja deh yang sekarang masih nempel. Nah, jadi ini yang masih nempel yang patah. Jadi yang patah tuh di bagian sini seret sini, nah, sampai sini dia patah. Nah, dia itu patahnya itu tuh lepas sekalian ya, jadi ini tuh bisa cepet langsung. Dan di sini tuh ada bautnya aslinya dan bautnya itu tuh lepas di jalan ya, karena lagi tuh kan pernah didudukin bocah apa siapa sih aku nggak tahu. Pas kondisinya udah patah, jadi begitu didudukin ininya lepas, nyisa ininya doang. Nah, baut di sini tuh hilang. Akhirnya ku iket. Nah, habis itu pas aku mau masang baut ini kan dia diselipin dikit nih. Nah, pas ku pasang kurang kencang jadinya jatuh di jalan dan sekarang ku gantiin pakai tali tis begini. Ya sangat gembel sekali sih memang. Tapi ya udahlah. Paling jadi gini aja. Kalau di bagian kanan dia emang udah hancur. Ini knalpot jadi lebih turun nih. Terus digoyangin, kasihan banget, aku takut kenapa-napa sama headnya ya kan. Nah, untuk di bagian kanan di sini tuh dia aman-aman aja ya, nggak ada masalah. Masih utuh, masih normal juga. Cuman ya mungkin penyakitnya footstep jelek kali. Jadi di bagian sininya tuh sering lepas. Kalau yang ini sih nggak terlalu ya. Tapi kalau yang di bagian kanan, wah dia udah jelek banget. Jadi ini tuh sebenarnya bukan salah footstepnya semuanya ya. Ini ada salahku juga karena aku tuh nggak masang ini plat besinya. Cuman itu karena ini tuh nggak muat. Jadi karena ininya tuh lubangnya nggak pas. Nah, di bagian sini nih, ini lubangnya nggak pas. Di sini lega, di sininya sempit di ujung. Jadi kayak nggak bisa masuk gitu. Jadinya aku tuh cuma pasang per sama pelornya doang. Udah gitu. Nah, ini bakal kita lepas aja. Terus kita bandingin sama yang baru. Dan abis itu kita pasang lagi yang baru lah, yang jelas. Jadi aku cuma pasang per sama pelornya doang. Harusnya kan ada platnya. Nah, kalau yang kiri dia lebih mengenaskan lagi yang kanan. Nah, udah lemes banget. Ini tuh karena di sini tuh ada yang, nah dia apa sih, besinya kekikis jadi kendur, kalah dia besinya. Nah, jadi ini tuh dia bisa lepas gitu gampang banget. Yang kasiannya jelas ini headnya, dia ketahannya cuma karena ada footstep di bagian depan.
Oke, sekarang kita bisa lihat nih, ini tuh yang baru dan ini tuh yang lama. Kalau dilihat dari kamera mirip-mirip ya dari warnanya. Cuman kalau dari secara langsung, yang ini tuh secara lakukannya tuh lebih solid lah, lebih jelas, lebih meyakinkan. Nah, di sini juga ada beberapa perbedaan ya, kayak di bagian sininya. Ini tempat baut, beda. Cuman gak masalah, lubangnya tetap sama, pas. Cuman modelnya doang yang beda. Karena ini tuh buat Revo lama dan ini Super X125 setauku modelnya. Mirip-mirip aja sih sebenarnya, duduk secara baut-baut gitu masih sama. Nah, terus di sini tuh perbedaannya tuh yang kelihatan ya. Ini tuh lebih panjang dan ini lebih pendek. Aku nggak tahu ini lebih pendeknya karena model Super X125 atau karena dia KW. Nah, aku nggak tahu. Ini juga KW sih sebenarnya, cuman kelihatannya ini tuh lebih pabrikan gitu. Tapi kalau yang ini tuh kayak handmade gitu kan. Dari lekukan sini nih, itu udah jelek. Nah, habis itu di bagian covernya nih. Di cover sini, kalau di sini tuh dia metal juga sama. Tapi kalau yang baru ini yang merek Zeng apa sih gitulah. Nah, dia tuh bahannya plastik. Ini resikonya kalau kesenggol apa ketabrak patah gitu kan pastinya. Cuman ya secara lakukan dia jauh lebih bagus, lebih mendekati ke orinya gitu. Kalau ini lakukannya nggak jelas. Nah, sekarang kita langsung aja ke baliknya, atau nanti ini kita pasang belakangan aja deh. Nah, di baliknya tuh begini. Ini yang lama dan ini yang baru. Perbedaannya yang jelas itu di sini tuh cor-coran biasa ya, nggak ada tulangannya gitu. Jadi nggak ada yang vertikal ke sini buat nguatin dari ini besinya, metalnya. Ini bukan besi juga sih, cor-coran gitulah. Nah, fungsinya ini tuh sebenarnya kalau dalam fisika gitu tuh, jadi dia tuh memperkuat antara sini dan sini gitu kan. Ini juga semacam kayak tulangan gitulah, apa sih kalau kita ngecor dikasih besi kan dalamnya. Nah, ini sama lah modelnya gitu. Nah, yang di sini tuh nggak ada, jadi begitu dia kena beban sini tek, patah lah, bisa gampang. Kalau yang ini ya lebih kuat harusnya. Ini mendekati ori, tapi dari segi kekerasan kekuatan gitu aku juga nggak tahu ya. Mungkin masih di bawahnya ori, cuman kayaknya better lah daripada yang ini satunya. Nah, sekarang kita bakal nih ukur aja secara bobot dia tuh berapa sih. Cuman sebelum itu kita bakal pasang covernya dulu, walaupun ini plastik, cuman kan biar sama-sama aja komplit gitu. Nah, untuk pemasangnya ini tuh dia tinggal diklip doang, udah. Dan ini tuh fitmentnya oke ya, di sini sambungannya cakep. Kalau yang ini mangap, kalau dibalik jadinya begini. Kita bakal timbangin. Oh ya, di sini tuh pakainya klip-klipan kayak bodinya Supra ini tuh. Kalau di bagian bodi kasar sama bodi halus yang belakang dia sambungnya sama pakai klip. Terus di sini dia ada satu baut. Cuman misalkan nggak dipasang ya harus dipasang sih. Kalau nggak dipasang nanti dia bisa lepas. Nah, kita bakal ukur aja dari yang lama. Yang lama itu 300 gram ya, 0,30 kilo. Yang barunya itu dia tuh 450 atau 0,45. Jadi secara bobot itu tuh kacak sedikit doang ya, lebih berat yang Zeng ini. Sekarang kita bakal lepas aja, kita bakal pasang dulu aja yang sebelah kanan. Begitu yang kanan beres, kita pasang yang sebelah kiri. Nah, karena ini udah kepasang dan knalpot udah hampir kecopot. Sebenarnya sih susah kecopot karena ini masih ada footstepnya sih. Nah, jadi aku pengen gosokin ini knalpot pakai cairan ini ya, buat kinclong-kinclong dikit aja deh. Aku pengen ngegosok. Oke, aku habis beli sikat kawat nih, harganya 4 ribuan, murah. Oke men, ini sekarang udah kepasang footstepnya. Nah, dan kayak yang aku bilang tadi, ini yang plat klik-klik di sini tuh dia bisa kepasang dengan gampang. Nah, jadinya ini tuh footstepnya jadi solid banget nih.
Nah dia udah nih nggak bakal turun lagi, nggak bakal ngample-ngample, dan dia nggak bakal jatuh. Dia kencang udah di sini gini. Jadi begitu ditutup tuh ada suara klik. Nah jadi lebih solid aja gitu. Ini karena platnya ketemu. Karena plat di sebelah sini yang satunya itu ngilang pak, ngilang. Aku taruh di kamar nggak tahu jatuh kemana. Jadinya yang sebelah kanan ngample udah. Kurang oke sih, cuman ya mudah-mudahan dia nggak yang tahu-tahu beginilah. Tapi kita lihat besok pas aku pakai di motor, apakah nanti bunyi atau enggak. Biasanya kan lagi jalan nih ntar begitu. Sebel banget sih memang, cuman ya sementara begini dulu, nanti kalau udah ketemu aku pasang. Oke, jadi paling segini aja videonya dari aku. Like kalau kalian suka dan share ke teman kalian yang lagi nyari footstep Supra X125 atau Revo lama dipasang ke Supra Fit New, itu masuk. Nah, bagi kalian yang mau beli, linknya tuh pembeliannya ada di deskripsi. Jangan beli yang merek-merek nggak jelas, sudah beli aja yang merek jelasan gitulah, walaupun nggak ori tapi paling nggak wujudnya lebih oke dan build quality-nya lebih bagus. Harganya lebih mahal, cuma kacek 20-30 ribu doang dan itu worth it. Dah.